Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Edward Taliwongso MAR. Pendeta saat ini melayani sebagai Direktur Sekolah Sabat, Pelayanan Perorangan, dan Misi Advent, Gereja Masih Advent Hari Ke-7, Daerah Misi Minahasa Utara dan Kota Bitung. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Ayat hafalan pada Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu saja, kami bisa menikmati hari Sabat yang indah dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mendoakan untuk program sepanjang Sabat hari ini, kiranya Tuhan bisa pimpin dari awal pertengahan hingga berakhir dengan seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Bahkan kami meminta Tuhan hadir bersama-sama dengan kami sepanjang kebaktian pada hari Sabat ini. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun untuk segala dosa-dosa dan kesalahan kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, oleh karena kita memiliki waktu dalam ibadah ini untuk mendengarkan motivasi keluarga. Dan motivasi keluarga, saya beri judul Kasih Dasar Rumah Tangga. Jika kita bertanya tentang apa tujuan kita menikah, atau apa tujuan kita berumah tangga, maka banyak orang mungkin dengan begitu banyak jawaban. Dari semua jawaban terhadap pertanyaan mengapa kita menikah, dan pertanyaan itu kalau ditujukan kepada saya, mengapa saya menikah, maka jawabannya adalah, dan ini menjadi jawaban yang utama adalah saya ingin bahagia.
Saya tidak tahu jawaban dari saudara-saudara yang lain, tetapi jawaban yang paling besar tujuan kita berumah tangga atau menikah adalah bahagia. Lalu pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana cara kita bahagia? Banyak orang juga memiliki cara, berbagai cara bagaimana mendapatkan kebahagiaan setelah dia menikah. Ada yang mengukur kebahagiaan itu dengan harta, ada yang mengukurnya dengan jabatan, dan lain sebagainya. Itu semua memang penting. Tetapi, apa kira-kira dasar utama sebuah kebahagiaan dalam keluarga itu? Ketika Tuhan menjadikan malaikat-malaikat termasuk Lucifer, Tuhan merencanakan kebahagiaan kepada mereka. Apa cara mereka boleh bahagia? Cara mereka bahagia sebenarnya sama prinsipnya dengan cara kita bahagia ketika kita berumah tangga. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 38. Lalu ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan merancang kebahagiaan bagi para malaikat dan juga kepada kita adalah supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita. Jadi kasih adalah dasar dari sebuah kebahagiaan. Ketika malaikat-malaikat menaruh kasih kepada Allah dan sesama malaikat, maka kebahagiaan akan menjadi bagian mereka. Tapi apa yang terjadi? Lucifer mulai melirik dirinya sama dengan Tuhan. Kasih yang seharusnya ditujukan kepada Allah mulai berbelok dan berhenti kepada dirinya. Mengasihi diri sendiri tidak salah, tapi mengasihi diri lebih dari mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itulah yang salah. Jadi rumus kasih adalah mengasihi diri sendiri harus sebanding dengan mengasihi Allah. Mengasihi diri sendiri harus sebanding dengan mengasihi sesama. Bahkan di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12, Matius pasal 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi intisari dari mengasihi itu adalah kita mengasihi diri sendiri tidak boleh melebihi mengasihi Allah. Kalaupun kita mengasihi Allah itu lebih daripada mengasihi diri sendiri, itu yang disebut pengorbanan. Artinya bahwa mengasihi diri harus sebanding dengan besarnya kita cinta kepada Allah dan juga kepada sesama kita di sekeliling kita, termasuk di dalam keluarga kita. Jika kasih kepada diri sendiri terlalu besar dari mengasihi Allah dan sesama, maka inilah orang akhirnya mereka punya alasan untuk tidak merasa bahagia. Kalaupun dia bahagia, itu cuma sementara. Kita bisa lihat contoh Lucifer. Dia diciptakan sempurna, tetapi karena kasih kepada dirinya melebihi kasihnya kepada Allah, maka apa yang dikatakan Yehezkiel 28 ayat 17. Yehezkiel 28 ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu. Jadi saudara, ayat ini katakan Lucifer sombong karena kecantikan. Jadi biar orang cantik, tapi kalau orang sombong, maka percuma kecantikan itu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Biar pintar, tetapi kalau seperti ingin bahwa diri itu diutamakan, maka percuma. Sama seperti yang Lucifer alami. Jadi dasar kebahagiaan adalah kasih kepada diri sendiri tidak boleh melebihi kasih kepada Allah dan kepada sesama. Kebahagiaan suami bergantung kepada kasihnya kepada Allah dan istrinya. Begitu pula kebahagiaan istri akan bergantung kepada kasihnya kepada Allah dan kepada suaminya. Sebagai ayat terakhir di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Apa nasihat bagi keluarga kita terkait dengan kasih? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kalau istri mengasihi Tuhan, mengasihi suaminya sama seperti dia mengasihi Tuhan, atau sebaliknya, maka
Ayat ini katakan dia sudah tunduk kepada suaminya. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat terakhir, ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Rahasia kebahagiaan lewat motivasi pada saat ini adalah ketika saya mengasihi diri saya, sama seperti saya mengasihi Allah dan juga mengasihi orang lain di sekeliling saya, termasuk istri dan anak-anak saya. Begitu pula istri saya kepada saya sebagai suami dan juga kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kebahagiaan akan kita peroleh. Biarlah Tuhan memberkati kita melalui motivasi keluarga ini. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Kalau Tuhan ada miskin dan kaya, mari datang kepada Yesus. Di dalam Tuhan semua saudara, rame-rame berkumpul di Yesus. Kalau Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami kembali mengingatkan sahabat-sahabat untuk mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita masing-masing sebelum mengikuti program ini. Kita sudah tiba di pelajaran yang kelima dengan tema kesaksian orang Samaria.
Kita masih terus berfokus kepada Injil Yohanes. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, Tuhan adalah air hidup. Kami datang kepadamu, memohon pertolongan, tuntunan Tuhan, ketika kami akan mempelajari firman-Mu pada saat ini. Tolong kami, karena sesungguhnya di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga kita melihat pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar firman Allah pelajaran sekolah Sabat yang kelima. Yohanes 4 ayat 1-42. Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria di sumur dan menawarkan air hidup yang akan memuaskan jiwa. Ini mengungkapkan identitasnya sebagai Mesias yang memberi kehidupan kekal kepada siapa saja yang percaya. Kemudian ada Yohanes 3 ayat 26-30. Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa dia bukan Mesias, melainkan sahabat mempelai, dan ia bersuka cita melihat Yesus bertambah besar dalam pelayanan sementara dirinya berkurang. Yeremia 2 ayat 13, Tuhan menegur umat Israel karena meninggalkannya. Dia adalah sumber air hidup dan mereka menggantikan dia dengan waduk-waduk bocor yang tak dapat menampung air. Dan ini adalah simbol dari kepercayaan kepada hal-hal yang fana. Kemudian ada Sakaria 14 ayat 8. Pada hari Tuhan, air hidup akan mengalir dari Yerusalem, mengalir ke arah timur dan barat, melambangkan kehidupan dan berkat kekal yang tak terbatas dari Tuhan bagi seluruh dunia. Yeskiel 36 ayat 25-27. Tuhan berjanji untuk membersihkan umatnya dari kenajisan, memberi mereka hati yang baru, dan menanamkan rohnya agar mereka hidup sesuai dengan kehendaknya. Sekarang mari kita lihat pengertian judul pelajaran sekolah Sabat. Apa itu Samaria dan orang Samaria? Menurut Ensiklopedia Britannica, Samaria adalah wilayah pusat Palestina kuno. Samaria membentang sekitar 40 mil atau 65 km dari utara ke selatan dan 35 mil atau 56 km dari timur ke barat. Berbatasan dengan Galilea di utara dan Yudea di selatan. Di sebelah barat ada Laut Tengah dan di sebelah timur ada Sungai Yordan. Pegunungan di Samaria selatan terus berlanjut hingga ke Yudea tanpa pembagian yang jelas. Mari kita lihat sedikit latar belakang sejarah. Pada masa Raja Tiglat-Pileser yang ketiga tahun 745 sampai 727 sebelum Masehi, sebagian besar penduduk Israel dibawa ke Asyur sebagai tawanan. Lalu kemudian dibawa raja selanjutnya yaitu Raja Sargon kedua, lebih banyak lagi penduduk kerajaan utara yang diasingkan. Nah, untuk menyatukan kekaisaran Asyur pada waktu itu, orang-orang dari Asyur dan wilayah Mesopotamia dibawa ke wilayah teritori Israel. Lalu kemudian para pendatang baru ini bercampur dengan sisa-sisa orang Israel, baik secara agama maupun secara ras. Jadi secara demografis, orang Samaria adalah hasil percampuran antara orang Israel dengan pendatang dari Asyur dan juga Mesopotamia. Nah, wanita Samaria yang disebutkan di dalam pelajaran sekolah Sabat ini adalah seorang wanita dari desa Sikar, tetapi namanya tidak disebutkan di dalam pelajaran kita. Mari kita lihat kesaksian dari orang Samaria ini. Kesaksian ini sebenarnya bermula dari pertemuan seorang wanita Samaria dengan Yesus di sumur. Wanita tersebut membagikan pengalamannya bagaimana dia bertemu Mesias kepada penduduk kota yang lain. Lalu kesaksiannya ini
ditujukan kepada penduduk kota tentang Yesus sebagai Mesias. Hasilnya, seluruh kota datang untuk bertemu Yesus dan menjadi percaya kepadanya. Apa manfaat kesaksian dari orang Samaria ini? Ini menunjukkan bahwa kesaksian itu dapat menyebar hanya dari satu orang ke banyak orang lain dalam lingkaran pengaruh yang semakin luas. Ini membuktikan efektivitas pendekatan Yesus yang memberi dan juga menerima, atau kita sebut reciprocity dalam pelayanan. Lalu kemudian kita juga mengambil pelajaran manfaat dari kisah ini, bagaimana mendobrak hambatan prasangka rasial dan sosial antara orang Yahudi dan orang Samaria. Kisah ini juga mendemonstrasikan bahwa kesaksian yang efektif itu berasal dari pengalaman pribadi dengan Kristus, dan kemudian itu akan mengalir secara spontan dari hati, bukan hanya sekedar sebuah kewajiban. Kesaksian wanita Samaria ini menjadi contoh bagaimana kesaksian yang efektif dapat menjangkau banyak orang, bahkan melampaui batasan-batasan sosial dan budaya yang ada. Demikianlah pendahuluan yang akan menolong kita untuk masuk lebih dalam. Baik, kita tiba pada ayat inti kita, dan ayat inti kita pekan ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 42. Yohanes pasal 4 ayat 42 mengatakan, "Dan mereka berkata kepada perempuan itu, 'Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia.'" Baik, mari kita lihat apa kisah yang mendahului ayat ini. Nah, saudaraku yang terkasih, Yohanes pasal 4 ini adalah cerita di mana Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Peristiwa ini terjadi di sebuah tempat yang bernama Syikar. Saat itu, Yesus sementara dalam perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea. Dan setibanya di sumur ini, Yesus meminta air minum dari wanita Samaria ini. Permintaan Yesus ini mengejutkan perempuan itu karena perbedaan tradisi antara Yahudi dan Samaria. Dan di dalam percakapan tersebut, Yesus menawarkan air hidup yang akan menghilangkan dahaga atau menghilangkan haus selamanya. Dan di dalam percakapan ini, Yesus mengungkapkan kehidupan pribadi perempuan itu. Perempuan tersebut kemudian menyadari bahwa Yesus adalah Kristus. Dan setelah itu, perempuan ini pergi ke kotanya, memberitahukan tentang Yesus, dan banyak orang Samaria percaya kepada Yesus. Ayat inti kita adalah pengakuan dari orang-orang Samaria setelah mereka mendengar sendiri dan mengenal tentang Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, siapa mereka di dalam ayat inti kita dan siapa perempuan ini? Dan di dalam ayat inti kita mengatakan kami percaya. Kepada siapa mereka percaya dan tentang apa mereka percaya. Dan bagaimana bisa begitu cepat percaya. Dan apa pengertian mereka pahami bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, saudaraku yang terkasih, mereka di sini di dalam ayat inti kita merujuk kepada orang-orang Samaria. Sedangkan perempuan di sini merujuk kepada perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Kata kami percaya di sini memperlihatkan iman mereka tentang Yesus yang adalah Mesias. Setelah mereka mendengarkan kesaksian wanita Samaria dan setelah mereka juga bertemu langsung dengan Yesus. Nah, apa pengertian orang Samaria tentang juru selamat? Saudara, hal ini terjadi oleh karena ada 3 faktor. Yang pertama, kerinduan segala zaman halaman 194 mengatakan orang-orang Samaria itu datang dan mendengar Yesus serta percaya padanya. Muncul pertanyaan, mengapa mereka percaya? Apa faktor yang membuat mereka percaya? Roh Nubuat menjelaskan bahwa selama ini orang-orang Samaria ini hidup di dalam kebingungan. Ada banyak perkara yang tidak jelas bagi mereka. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus, jawaban dari Yesus yang menjawab perkataan atau perkara-perkara yang tidak jelas bagi mereka selama ini membuat mereka menjadi percaya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kerinduan Segala Zaman halaman 195 mengatakan bahwa orang Farisi memandang hina kesederhanaan Yesus. Dan juga mereka meminta tanda supaya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi orang-orang Samaria, mereka tidak meminta tanda apapun. Dan di dalam cerita ini, Yesus tidak mengadakan mujizat di antara mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Kerinduan Segala Zaman halaman 195 mengatakan orang Samaria percaya bahwa Mesias akan datang sebagai penebus bukan hanya bagi bangsa Yahudi tetapi juga bagi dunia. Nah, saudara, Yahudi memiliki banyak tulisan tambahan, tafsiran-tafsiran dan juga pemahaman tradisi mereka jika keselamatan itu hanya untuk atau hanya milik bangsa Yahudi. Tetapi orang-orang Samaria, mereka menolak tulisan-tulisan para rabi. Mereka tetap mengimani tulisan-tulisan Musa, khususnya pemahaman mereka tentang Mesias yang akan datang. Dan itu semakin nyata ketika mereka melihat Yesus yang adalah orang Yahudi, tetapi bersikap ramah terhadap mereka, makan sehidangan dengan mereka, dan tidur di rumah mereka. Sekarang kita pindah kepada topik pengaturan pertemuan. Dalam konteks Yohanes pasal 4 ayat 1-4, mengapa Yesus tidak membaptis dan hanya muridnya saja? Mengapa kemudian jumlah yang dibaptis lebih banyak dari Yohanes Pembaptis? Alkitab tidak memberikan alasan yang spesifik tentang mengapa Yesus tidak membaptis melainkan murid-muridnya menurut Yohanes 4 ayat yang kedua. Namun Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 937 memberi komentar tentang kemungkinan mengapa demikian. Dikatakan bahwa mungkin tujuan Yesus adalah untuk menghindari terciptanya pemikiran di dalam benak siapapun juga bahwa mereka memiliki otoritas yang lebih tinggi di dalam gereja karena mereka telah dibaptis langsung oleh Kristus secara pribadi. Yesus tahu bila demikian maka akan menciptakan problema dan kekacauan di dalam gereja di kemudian hari. Pena Inspirasi juga memberi tambahan bahwa dengan menyerahkan tugas membaptis kepada murid-muridnya, Yesus sedang meneguhkan dan memeteraikan tugas dan misi mereka. Dikatakan dalam buku Alpha Omega Jilid 5 halaman 179 bahwa banyak yang datang untuk baptisan dan karena Kristus sendiri tidak membaptiskan, ia mengesahkan pelaksanaan upacara itu oleh murid-muridnya. Demikianlah ia menaruh meterainya atas tugas pendahulunya itu. Hal ini tentu berhubungan juga dengan keabsahan dan keberlanjutan dari upacara baptisan karena Yesus sendiri dalam perintah agung di Matius 28 ayat 19 dan 20 menugaskan murid-muridnya untuk pergi melakukan tugas pemuritan yang di dalamnya ada perintah untuk membaptis. Alpha Omega Jilid 5 halaman 179 menggambarkan bahwa pengaruh Yohanes Pembaptis dalam waktu yang singkat sudah lebih besar daripada pengaruh para penghulu dan juga para imam. Namun demikian arus kepopuleran sekarang beralih dari dirinya sendiri kepada juru selamat. Dalam Yohanes 1 ayat 23, Yohanes Pembaptis mengakui bahwa tugasnya memang adalah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia juga mengakui bahwa Yesus yang akan datang itu jauh lebih berkuasa darinya. Dalam Markus 1 ayat 7 dan Lukas 3 ayat yang ke-16. Dalam pelayanan Yesus, Markus 1 ayat 22 katakan bahwa banyak orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa yang punya otoritas. Kehadirannya sendiri sungguh menyatakan kerendahan hati dan memancarkan keilahian. Demikianlah Yesus mendapatkan dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes Pembaptis karena kuasa dan pengaruh kehadirannya. Pada waktu murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes dengan roh cemburu, Yohanes justru bersuka cita karena misinya berhasil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia katakan dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Nah sekarang apakah ada perbedaan baptisan Yesus atau muridnya dengan Yohanes? Serta apa maksud dan tujuan baptisan dalam konteks Yohanes pasal yang keempat? Dalam bukunya yang berjudul Thought of Baptism, chapter 6 halaman 58, Joseph Harvey Wagoner, seorang pionir gereja Advent mengatakan bahwa tidak banyak perbedaan antara baptisan Yohanes dengan baptisan murid-murid Yesus. Artinya secara garis besar keduanya sama, yaitu baptis dengan cara diselamkan. Hal ini terlihat dari keterangan dalam Yohanes 3 ayat 22-23. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi sama-sama membaptis di tempat yang banyak airnya.
Kemudian sesudah kenaikan Yesus, baptisan yang demikian juga tetap dipraktekkan oleh murid-murid. Salah satu contoh tercatat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia di tempat yang ada air dengan cara diselamkan. Sebab dikatakan di ayat 39 Kisah pasal 8 bahwa sida-sida itu keluar dari air. Nah, yang mungkin menjadi perbedaan adalah bahwa sesudah kebangkitannya, Yesus memerintahkan untuk membaptis dalam namanya, atau menurut Matius 28 ayat 19 dan 20, membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Secara sederhana, tujuan atau maksud baptisan adalah sebagai tanda pertobatan atau hidup baru. Kita perlu ingat bahwa pekabaran Yohanes menurut Matius 3 ayat 2 dan pekabaran awal Yesus menurut Matius 4 ayat 17 adalah sama, yaitu panggilan kepada pertobatan, kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis menyerukan dalam Markus 1 ayat 4 bagian B, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Paulus katakan 19 ayat 4 bahwa baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Selain menandakan pertobatan, baptisan Yohanes menandakan iman kepada Yesus. Demikian juga dengan para murid membaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa menurut Kisah 2 ayat 41 serta pernyataan iman kepada Yesus. Contohnya, sida-sida dari Ethiopia. Sebelum dibaptis oleh Filipus, ia menyatakan imannya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah menurut Kisah 8 ayat 37. Iman kepada Yesus yang dinyatakan dalam baptisan tentu erat kaitannya dengan keselamatan. Injil Markus 16 ayat 16 bagian A katakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dasar kepercayaan Gereja Advent nomor 15 menyatakan bahwa melalui baptisan kita mengakui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, mengakui iman kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus, serta memberi kesaksian akan kematian kita terhadap dosa untuk hidup baru. Sebab menurut Roma pasal yang ke-6, baptisan merupakan suatu simbol bahwa kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya dan juga dalam kebangkitannya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apakah Nikodemus dan orang atau perempuan Samaria yang percaya Yesus juga dibaptis? Jawabannya adalah Alkitab tidak memberi informasi tentang hal itu. Jadi kalaupun ada jawaban dari sumber lain, pasti sifatnya adalah spekulatif atau merupakan suatu kemungkinan. Seperti yang dinyatakan oleh Kate J. Wilson dalam jurnal Religious Educator, volume 1, nomor 1, tahun 2000, bahwa menurut tradisi sejarah Kristen, Nikodemus dalam pertobatannya sesudah kematian Yesus dibaptis oleh Petrus dan Yohanes. Demikian juga dengan perempuan Samaria. Menurut tradisi Eastern Orthodox, perempuan itu juga kemudian hari menerima baptisan. Nah, sekarang apa latar belakang orang Yahudi tidak bergaul atau membenci satu sama lain dengan orang Samaria? Sejarah permusuhan antara orang Yahudi dan Samaria bermula dari ketegangan yang muncul pada waktu kerajaan Israel terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan utara yang ibu kotanya Samaria dan kerajaan selatan yang ibu kotanya Yerusalem sesudah kematian Raja Salomo. Dalam perkembangannya menurut 2 Raja-Raja 17 ayat 23, orang Israel diangkut ke tanah Asyur ke dalam pembuangan. Setelah itu ayat 24 katakan, Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 29 katakan, tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Jadi orang-orang yang tinggal di Samaria bukan lagi orang Israel asli, melainkan campuran dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa orang Yahudi tidak mau lagi berhubungan dengan orang Samaria, karena mereka menganggap orang Samaria bukanlah Yahudi asli, tetapi para penyembah berhala. Mereka tidak mau terikat dekat dengan para penyembah berhala dan menganggap mereka najis. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 69 katakan, orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan telah belajar pelajaran yang sulit bahwa hubungan yang dekat dengan mereka yang menyembah berhala akan membawa kepada penyembahan berhala, dan penyembahan berhala itulah yang menyebabkan malapetaka pada tahun 568 sebelum Masehi bagi mereka. Mereka secara total memutuskan hubungan dengan orang Samaria.
Esra 4 ayat 3 katakan, tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Keputusan ini kemudian menghasilkan permusuhan yang aktif dari pihak orang Samaria, sehingga orang-orang Samaria berusaha menghalangi, menggagalkan orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci, bahkan mencelakakan mereka. Dari sinilah kebencian dan permusuhan semakin memanas dan terus bertahan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema wanita di sumur. Nah, kita akan mencoba melihat ada paralel atau persamaan dan juga perbedaan antara kisah Nikodemus di pasal 3 dan wanita Samaria ini di pasal 4. Yang pertama adalah masalah waktu. Yesus menemui mereka secara pribadi pada saat yang tidak biasa. Kalau Nikodemus di malam hari dan wanita Samaria ini justru di siang hari. Yang kedua adalah tentang media pengajaran. Yesus menggunakan analogi atau kiasan di dalam percakapan. Pada waktu dengan Nikodemus, dia menggunakan analogi kelahiran baru. Dengan wanita Samaria, dia menggunakan air hidup. Dan kalau kita perhatikan, kedua analogi ini melibatkan unsur yang sama, yaitu air. Dilahirkan dari air di pasal 3 dan air hidup di pasal 4. Lalu kemudian ada reaksi yang sama. Keduanya memberikan tanggapan serupa yang menunjukkan bahwa mereka pada awalnya tidak paham. Nikodemus dia katakan, bagaimana mungkin saya dapat dilahirkan kembali? Wanita Samaria juga berkata, dari mana engkau akan memperoleh air hidup itu, sedangkan engkau tidak punya timba? Tetapi poin yang keempat, masalah pesan inti dari dua kisah ini, keduanya membutuhkan pengalaman pertobatan. Baik Nikodemus maupun perempuan Samaria ini sama-sama pada waktu itu membutuhkan pengalaman pertobatan. Mari kita lihat arti air secara rohani. Nah, air ini merupakan simbol yang kuat untuk kehidupan kekal. Mengapa? Oleh karena yang pertama, air itu adalah kebutuhan dasar untuk hidup. Lalu yang kedua, manusia tidak dapat hidup tanpa air. Air hidup ini sebenarnya merujuk kepada karunia Allah yang memberikan kehidupan rohani. Berdasarkan Yeremia 2 ayat 13 dan Sakaria 14 ayat 8, ini mengacu kepada berkat rohani yang berasal dari Allah. Ellen White dalam komentarnya di SDA Bible Commentary volume 5 halaman 1134 menjelaskan tentang makna air ini. Di sana dia katakan, engkau harus mencari juru selamat yang berdiam di dalam hati, yang akan menjadi sumber air bagimu, yang akan memancar ke dalam kehidupan yang kekal. Air kehidupan yang mengalir dari hati selalu menyirami hati orang lain. Air yang dimaksud Kristus adalah penyataan kasih karunia-Nya di dalam firman-Nya. Rohnya, pengajarannya adalah seperti mata air yang memuaskan bagi setiap jiwa. Apa makna kata tidak akan haus lagi? Tidak akan haus lagi berarti akan terjadi kepuasan rohani yang terus berkelanjutan. Mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara supaya kita dapat menikmati air hidup pada saat ini? Berdasarkan Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, kita dapat jawabannya bahwa untuk menikmati air hidup ini, nomor satu, kita harus datang kepada Yesus. Yang kedua, kita percaya kepadanya. Yang ketiga, dengan rela dan sadar, kita minum dari air hidup yang Dia tawarkan. Manfaat apa yang dapat kita rasakan kalau kita mereguk air hidup ini? Yang pertama adalah kepuasan rohani yang berkelanjutan. Yang kedua, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Inilah yang dimaksud ketika Yesus katakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang ketiga,
akan mengalami pengalaman pertobatan yang mengubahkan hidup. Lalu kemudian yang keempat, akan terjadi hubungan yang terus-menerus yang berkesinambungan dengan Allah. Itulah manfaat-manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan kalau kita minum air hidup yang ditawarkan oleh Yesus. Baik saudara, kita tiba pada pokok pembahasan mengenai Tuhan, berikanlah aku air itu. Apa faktor wanita Samaria itu meminta air yang ditawarkan Yesus? Apakah faktor fisikal untuk tidak haus atau faktor spiritual? Dan mengapa Yesus gantinya memberikan air yang diminta wanita Samaria, tetapi mengganti topik tentang suami wanita ini? Dan di mana dan bagaimana dengan air yang akan diberikan oleh Yesus? Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat kutipan Roh Nubuat di dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 188. Di sana dikatakan seperti begini. Ketika Yesus berbicara tentang air hidup itu, wanita itu memandang kepadanya dengan perhatian dan penuh kekaguman. Wanita itu mengerti bahwa bukannya air sumur Yakub itu yang dibicarakan oleh Yesus, sebab air sumur ini selalu dipakainya, diminumnya, dan dia haus kembali. Jadi kalau kita melihat kutipan ini, terlihat awal fokus wanita ini masih kepada faktor fisik. Karena tujuan utamanya datang ke sumur itu untuk mengambil air. Tetapi kemudian wanita ini penasaran. Oleh karena selama ini dia meminum air dari sumur Yakub, tetapi dia masih haus kembali. Oleh karena itu, wanita ini meminta air yang ditawarkan Yesus, yang akan membuatnya tidak haus lagi. Tetapi kemudian Yesus mengalihkan pembicaraan itu dengan pokok pembicaraan yang tidak disukai wanita ini, yaitu pernikahannya. Nah, kenapa Yesus mengalihkan pembicaraan? Kerinduan Segala Zaman halaman 188 mengatakan, kini Yesus dengan mendadak mengalihkan pembicaraan itu sebelum jiwa ini dapat menerima karunia yang hendak dianugerahkannya itu, ia harus diajar dulu untuk mengenal dosanya dan juru selamatnya. Jadi ini adalah alasan mengapa Yesus mengalihkan pembicaraan pada saat itu. Dan selanjutnya, Roh Nubuat melanjutkan di dalam halaman yang sama bahwa wanita itu gemetar setelah Yesus mengalihkan pembicaraan. Dia gemetar. Suatu tangan ajaib sedang membuka lembaran riwayat hidupnya serta memaparkan apa yang telah diharapkannya akan tersembunyi selama-lamanya. Nah saudara, percakapan ini menunjukkan jika yang dibutuhkan wanita ini bukan saja air untuk memuaskan dahaga fisiknya, tetapi wanita ini membutuhkan air hidup karena dia juga haus secara rohani. Perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 17 dan 18. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah saudaraku yang terkasih, kita bisa membayangkan betapa hausnya rohani wanita ini. Sudah 5 kali dia berusaha agar dahaganya dipuaskan. Tetapi wanita ini selalu gagal. 5 kali membangun rumah tangga. 5 kali ia ingin agar hatinya penuh dengan damai, tenang, hidup bahagia. Tetapi dia gagal. Di sini Yesus benar-benar mengetahui kerinduan wanita ini. Wanita ini juga dahaga secara rohani. Dia membutuhkan air hidup yang akan memuaskan dahaganya selama ini. Yohanes pasal 4 ayat 28 mengatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ayat ini memberikan informasi jika hatinya telah dipuaskan. Dia lupa akan tujuan semulanya untuk pergi ke sumur itu untuk mengambil air. Kini hatinya yang dahaga dipuaskan oleh air hidup. Karena air hidup itu adalah Yesus itu sendiri. Tepat seperti yang dikatakan Yesus. Air hidup itu bukan saja memberikan kelegaan atau kelepasan dari dahaga. Tetapi orang yang menerimanya dari dalam hatinya, dari dalam dirinya terpancar mata air. Dan mata air ini adalah kesaksian yang dibawa olehnya kepada bangsanya.
Banyak orang percaya dan mencari air hidup itu. Mata air itu mengalir dan memancar sehingga kesaksian wanita ini membawa banyak orang kepada Kristus. Ya, kita pindah ke topik pernyataan Yesus dalam konteks Yohanes 4 ayat 16-24. Dalam Alkitab bahasa Inggris, wanita memanggil Sir bukan Lord kepada Yesus atau Tuhan. Tapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru diterjemahkan Tuhan. Dan di sana seolah-olah wanita Samaria itu sudah percaya kepada Yesus. Jadi harus dipahami bahwa kata Yunani kurios yang sering diterjemahkan Tuhan tidak hanya bisa merujuk kepada Tuhan Allah, tetapi juga bisa diterjemahkan Sir atau Tuan, owner atau pemilik, kemudian bisa diterjemahkan husband atau suami. Sebab kurios menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 938 berdiri sebagai sebuah gelar kehormatan bagi seseorang. Nah, dalam konteks percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, khususnya Yohanes 4 ayat 11, 15, dan 19, kata kurios seharusnya lebih merujuk kepada Sir atau Tuan atau seseorang yang dihormati, bukan Tuhan atau Allah. Mengapa demikian? Sebab perempuan Samaria itu pada waktu menyebut Yesus kurios masih berada pada posisi belum percaya. Contoh ayat yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Seharusnya Tuan bukan Tuhan. Karena Yesus saat itu masih dilihat sebagai seorang yang sekedar perlu dihormati oleh wanita Samaria itu. Di dalam Yohanes 4 ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, seharusnya di sini Tuan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Apa sesungguhnya faktor sehingga wanita ini percaya Yesus adalah nabi? Faktor yang meyakinkan wanita Samaria itu untuk percaya bahwa Yesus seorang nabi adalah Yesus menyatakan kepadanya fakta atau kebenaran tentang kehidupannya sendiri. Bahwa benar ia tidak mempunyai suami sebab dia sudah memiliki 5 suami dan yang sekarang ada padanya bukanlah suaminya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 939 katakan bahwa Yesus memberikan bukti bahwa ia tahu lebih banyak tentang hal ini daripada yang wanita itu mau ungkapkan. Dengan demikian, ia meyakinkan di sini bahwa ia adalah seorang nabi kepada perempuan Samaria itu. Sekarang apa maksud menyembah Allah dengan roh? Dan kemudian apa arti roh? Serta apa pengertian menyembah Allah dengan roh dan kebenaran? Menyembah Allah dengan roh menurut Andrews Study Bible halaman 1365 adalah sebuah sikap hati atau pikiran yang dipengaruhi oleh Roh Kudus dan bukannya ritual yang tampak secara luarnya saja dalam penyembahan kepada Allah. Roh di sini adalah jiwa yang menggerakkan seseorang dari dalam sehingga penyembahan kepada Allah datang dari hati, bukan sekedar bentuk luar saja. Sedangkan menyembah Allah dengan roh dan kebenaran menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 940 adalah menyembah Allah dengan segala ketulusan, dengan kemampuan tertinggi dari pikiran dan emosi, serta menerapkan prinsip-prinsip kebenaran ke dalam hati. Andrews Study Bible menyatakan bahwa apa yang disampaikan Yesus adalah sebuah pengalaman penyembahan yang seimbang, yang mencakup niat intelektual dan juga hasrat yang otentik. Allah itu tidak terbatas pada bentuk fisik seperti yang kita pahami, sehingga penyembahan harus mencerminkan bagaimana Tuhan ingin disembah, sebagaimana dituntun oleh Roh Kudus, dan bukan preferensi atau kesukaan dari si penyembah. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah sekarang wanita Samaria sebenarnya telah tahu bahwa ada Mesias dan Kristus yang akan datang. Dari mana dia mengerti dan memperoleh pelajaran itu? Dan apa ada yang salah di sana? Kita tahu bahwa orang Samaria bukanlah sepenuhnya penyembah berhala. Mereka menggabungkan ajaran kekafiran kepada Yudaisme. Itulah sebabnya mereka masih diajar tentang Mesias yang akan datang. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 941 katakan bahwa orang-orang Samaria mendasarkan pengharapan mesianis mereka pada nubuat Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Mereka biasanya menyebut sang Mesias sebagai Taheb yang berarti the returning one, atau yang akan datang kembali, atau the restorer, atau sang pemulih. Tidak heran bila wanita Samaria itu memiliki pengetahuan dan pengharapan tentang Mesias yang akan datang itu. Yang salah hanyalah cara mereka berbakti, yaitu mereka mengedepankan ritual lahiriah dan tempat di mana mereka menyembah. Sekarang mari kita gali tema kesaksian orang Samaria.
Apa kira-kira yang mendorong wanita Samaria ini menceritakan pertemuannya dengan Yesus kepada orang lain? Dan mengapa orang lain begitu tertarik dengan berita atau kesaksian wanita tersebut? Padahal kredibilitas wanita tersebut itu diragukan. Nah saudaraku, wanita Samaria ini sebenarnya terdorong untuk menceritakan pertemuannya dengan Yesus sesungguhnya karena pengalaman yang telah mengubahkan hidupnya. Seorang teolog yang namanya Gary Birch dalam NIV Application Commentary menyatakan bahwa Yohanes sengaja meletakkan kisah perempuan ini setelah kisah Nikodemus di Yohanes pasal 3 sebagai perbandingan, sebagai kontras antara rohaniawan dan perempuan berdosa, antara terang dan gelap. Dia katakan di dalam NIV Application Commentary halaman 139. Inilah ironi dalam cerita ini. Ketika karakter Nikodemus terdiam di pasal 3, membuat kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan pemimpin Yahudi yang religius ini. Tiba-tiba kita melihat bahwa wanita yang tidak religius ini mengambil langkah yang tidak terduga. Ia mengakui ketuhanan Yesus, lalu kemudian dia tetap berada di dalam terang Yesus, dan dia menunjukkan tanda-tanda pemuridan sebagaimana yang kita pelajari di pasal 1. Ia segera berlari dan menceritakannya kepada orang lain dan membawa orang lain itu kepada Yesus. Dan sebagai hasilnya, banyak orang yang menjadi percaya. Dia katakan, bukanlah suatu kebetulan bahwa kisah Nikodemus terjadi pada malam hari dan episode ini terjadi sekitar tengah hari. Terang dan gelap adalah motif Yohanes yang sangat menonjol sehingga kehadirannya di dalam narasi ini, dalam cerita ini menandakan makna teologis yang penting. Jadi meskipun kredibilitasnya diragukan karena masa lalunya yang gonta-ganti suami, tetapi orang lain tetap tertarik dengan kesaksiannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh keaslian emosi dan perubahan yang ditunjukkan oleh wanita itu. Selanjutnya, apa makna perkataan Yesus, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya"? Perkataan Yesus ini sebenarnya mengungkapkan bahwa tujuan hidupnya jauh lebih besar daripada kebutuhan fisik seperti makanan. Makanan yang dimaksud adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya. Ini menekankan bahwa Yesus memprioritaskan misinya untuk membawa keselamatan kepada umat manusia di atas kebutuhan duniawi. Gerald Borchert dalam The New American Commentary volume 25 halaman 212 mengatakan tentang hal ini. Perhatian utama para murid dalam kisah ini adalah pencarian mereka akan makanan, tentu saja makanan yang halal. Jadi, undangan mereka kepada Yesus untuk makan adalah cerminan dari keprihatinan mereka. Sebaliknya dia katakan, fokus utama Yesus hampir tidak pada makanan. Fokus utamanya adalah mencari manusia atau keselamatan manusia. Mengapa orang-orang Samaria sepertinya dengan begitu mudah percaya kepada Yesus? Dan mengapa wilayah ini walaupun ada yang kenal kepada Yesus, percaya Yesus, tetap dikategorikan sebagai daerah orang kafir dan tidak percaya kepada Yesus sesudah itu? Nah saudaraku, orang-orang Samaria, mereka telah mendengar kesaksian wanita itu dan kemudian berinteraksi langsung dengan Yesus. Mereka merasakan kehadiran dan kebenaran Yesus yang membuat mereka lebih siap untuk menerima ajarannya. Kembali lagi Gerald Borchert dalam The New American Commentary halaman 215 mengatakan mengapa orang-orang Samaria percaya kepada Yesus. Dia katakan, penulis Injil ini juga dengan tegas menekankan bahwa Yesus benar-benar tinggal
Perhatikan penyebutan 2 kali kata tinggal atau tinggallah di dalam Yohanes 4 ayat 40. Bersama mereka Yesus tinggal 2 hari. Jadi kekhawatiran orang Yahudi akan pergaulan atau kemurnian ritual yang secara khusus dinyatakan oleh perempuan itu di dalam kata-kata pembukaannya di Yohanes 4 ayat 9, bukanlah kekhawatiran utama Yesus. Yesus tidak mempedulikan masalah ritual. Oleh karena itu, berjumpa dengan Yesus adalah cara untuk menemukan maksud Allah bagi dunia. Orang-orang Samaria yang setengah Yahudi ini, yang sudah ditolak oleh masyarakat Yahudi, telah dikunjungi oleh Dia yang berkemah sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Dan di dalam dunia ini sebagai tanggapannya, mereka mengakui bahwa dunia telah menjadi berbeda karena Dia. Artinya, apa yang membuat sampai orang Samaria menerima Yesus? Oleh karena Dia sengaja tinggal bersama dengan mereka. Dia tidak mempedulikan aturan ritual Yahudi yang melarang orang Yahudi untuk bergaul dengan orang Samaria. Ini meninggalkan dampak yang luar biasa. Sekalipun demikian, sebagian orang juga tetap menolak, tidak mau mendengarkan ajaran Yesus. Kemungkinan ketidakpercayaan ini disebabkan oleh tradisi atau latar belakang budaya atau keyakinan yang telah mengakar kuat sebelumnya. Baik, kita tiba pada pendalaman. Di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita, apakah perbedaan antara wanita Samaria ini dengan murid-murid Yesus dalam hal pekabaran Injil, khususnya di daerah Samaria? Nah, saudaraku yang terkasih, murid-murid yang adalah orang Yahudi, mereka masih bertindak sesuai dengan tradisi mereka. Mereka tidak mau berdampingan dengan orang Samaria. Roh Nubuat mengatakan jika tujuan Yesus untuk singgah di situ adalah untuk memberikan pengajaran dan teladan di dalam menjangkau orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi murid-murid ini lambat memahami maksud Yesus. Di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 194, di sana Roh Nubuat mengatakan, dalam perkataan yang diucapkan kepada wanita di pinggir sumur itu, bibit baik telah ditaburkan dan betapa segera panennya diperoleh. Saudara-saudara, saat itu murid-muridnya seperti Petrus dan murid-murid yang lain belum pernah membawa banyak orang kepada Yesus. Tetapi wanita Samaria ini adalah misionaris yang pertama yang membawa banyak orang kepada Yesus. Kerinduan Segala Zaman halaman 198 mengatakan wanita Samaria itu membawa orang-orang lain pula kepadanya. Ia membuktikan dirinya seorang pekabar Injil yang lebih cakap daripada murid-murid Tuhan sendiri. Murid-murid itu tidak melihat suatu apapun di Samaria yang menandakan bahwa tempat itu adalah ladang yang mengandung harapan. Mereka tidak melihat bahwa justru di sekeliling mereka ada sebuah panen yang harus dikumpulkan. Nah, saudara, di dalam pelajaran sekolah sahabat dilukiskan bahwa wanita Samaria ini memiliki iman yang praktis kepada Kristus. Apakah iman yang praktis itu dan bagaimana memperolehnya? Kerinduan Segala Zaman halaman 198 mengatakan bahwa wanita ini menggambarkan bekerjanya iman yang praktis kepada Kristus. Kalau begitu, apa pengertian iman praktis di dalam konteks wanita Samaria ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, iman praktis adalah iman yang langsung diterapkan dalam tindakan yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, iman praktis adalah iman yang menghasilkan buah secara langsung. Dalam hal ini, wanita ini membawa orang lain kepada Kristus. Yang ketiga, iman praktis adalah iman yang tidak berhenti pada pengalaman pribadi, tetapi dibagikan kepada orang lain. John Stott di dalam Basic Christianity mengatakan, iman praktis adalah iman yang menghasilkan perubahan hidup dan tindakan nyata, bukan sekedar pengetahuan intelektual. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat memperoleh iman ini? Ada 4 hal. Yang pertama, di dalam konteks cerita Yohanes pasal 4, iman ini diperoleh karena diberikan oleh Kristus sendiri. Kerinduan Segala Zaman halaman 187 mengatakan, rahmat ilahi yang dapat dikaruniakannya hanya olehnya sendiri. Itu adalah karunia.
Yang kedua, iman seperti ini bisa diperoleh dengan perjumpaan dengan Yesus. Sama seperti wanita Samaria ini. Nah, kita saat ini mungkin tidak bisa bertemu dengan Yesus secara fisik. Tetapi melalui doa, perenungan firman, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang ketiga, iman praktis diperoleh jika kita tidak menunda-nunda. Di dalam konteks wanita Samaria ini tidak menunda untuk bersaksi tentang Yesus. Diceritakan bahkan tempayan yang dibawanya ditinggalkannya di dalam atau di tempat di sumur itu. Yang keempat, yang terakhir, iman praktis boleh juga diperoleh dengan kepekaan terhadap orang-orang lain. Dalam cerita ini kita melihat bahwa murid-murid gagal memahami ketika Yesus mengatakan ladang sudah menguning. Tetapi wanita ini sejak pertemuannya dengan Yesus di sumur itu hingga kesaksiannya kepada bangsanya menunjukkan bahwa wanita Samaria ini adalah orang yang peka, suka berbagi, dan rindu menolong orang lain. Ya, dan saudaraku, sebagai penutup serta aplikasi dari apa yang kita diskusikan, bagaimana kita bisa memperoleh iman seperti wanita Samaria itu, dan bagaimana kita bisa membagikan kesaksian tentang Yesus kepada orang lain. Alfa Omega Jilid 5 halaman 188 katakan bahwa sebelum jiwa menerima karunia yang hendak dianugerahkannya itu, ia harus diajar dulu untuk mengenal dosanya dan juru selamatnya. Jadi sebelum memiliki iman seperti wanita Samaria itu, yang pertama kita harus lakukan adalah mau diajar untuk mengenal dosa-dosa kita dan mau diajar tentang siapa juru selamat kita, sehingga kita boleh menyadari dosa kita dan juga menyadari kebutuhan kita akan juru selamat yang sanggup memberikan air kehidupan kepada kita. Selanjutnya, hati harus terbuka kepada Yesus dan firman-Nya. Pena inspirasi dalam buku Daughters of God halaman 62 katakan, kata-kata kebenaran yang keluar dari bibir sang guru ilahi menggugah hati pendengarnya. Ajaran yang mengesankan dari orang asing ini membawa pikirannya kembali kepada nubuat-nubuat tentang Mesias yang dijanjikan. Dalam buku From the Heart halaman 248, di sana dikatakan keyakinan dari Roh Allah telah masuk ke dalam hati perempuan Samaria itu. Rasa haus alamiah dari perempuan Samaria itu telah menuntunnya kepada kehausan jiwa akan air kehidupan. Jadi harus membuka hati terhadap Yesus dan juga pengajarannya. Yang terakhir adalah bertindak untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Tanpa keraguan wanita itu mengakui dengan senang hati Tuhannya. Spirit of Prophecy volume 2 halaman 141 sampai 145 menyatakan ia tidak menuntut mujizat darinya. Jadi wanita itu tidak menuntut mujizat dari Yesus seperti halnya orang-orang Yahudi untuk membuktikan karakter ilahinya. Ia menerima pernyataannya dengan penuh keyakinan akan perkataannya dan tidak mempertanyakan pengaruh kudus yang memancar darinya. Jadi yang terakhir, kita harus percaya tanpa keraguan dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang apa yang telah dilakukan oleh wanita Samaria itu sehingga kemudian banyak orang di kota itu menjadi percaya? Yohanes 4 ayat 28 sampai 29 mengatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Ada banyak cara atau metode untuk membagikan kesaksian tentang Yesus kepada orang lain. Namun perlu diingat, yang pertama harus dilakukan dan mungkin yang paling berat adalah segera mengaktualisasikan pikiran dan keinginan untuk bersaksi di dalam sebuah tindakan. Kita harus bertindak untuk pergi dan menceritakan apa yang telah dilakukan Yesus dalam hidup kita. Undang orang untuk melihat atau mendengar Yesus berbicara. Mungkin sederhananya, bahkan ketika kita hanya menyampaikan undangan kepada orang lain untuk datang dan mendengarkan Injil keselamatan dan kebenaran firman Tuhan, kita sudah membagikan kesaksian kepada orang lain tentang Yesus. Alfa Omega Jilid 5 halaman 298. Ia membawa terang itu dengan segera kepada orang-orang senegrinya. Wanita itu menggambarkan bekerjanya iman yang praktis kepada Kristus. Tiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang pengabar Injil. Dengan segera kita harus membawa terang kesaksian tentang Yesus kepada orang lain. Kuncinya menurut Nyonya White di dalam buku manuskrip rilis 69, 19, 12 adalah engkau harus mencari juru selamat yang berdiam tinggal di dalammu,
yang akan menjadi bagimu seperti mata air yang memancar ke dalam hidup yang kekal. Air kehidupan yang mengalir dari hati itu selalu menyirami hati orang lain. Jadi ketika Kristus tinggal di dalam diri kita, maka kita bisa menjadi saksi yang berkuasa dan efektif untuk membagikan tentang juru selamat kita, Yesus Kristus, kepada orang lain. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami yang bertahta di surga. Tuhan yang mengasihi kami dan memanggil kami menjadi saksi-saksi-Mu. Tuhan, kami telah belajar daripadamu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus apa yang telah kami pelajari dan dengarkan, dan mampukan kami untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, supaya diri kami boleh menjadi saksi bagi orang lain tentang juru selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa atas berkat-berkat-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terus sertai dan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Di dalam pelayanan perorangan, kita terus dinasihatkan bahwa kita akan bekerja dengan penuh semangat, bekerja bersama dengan Kristus untuk melaksanakan tugas di dalam pelayanan ini, sehingga sangat membutuhkan kesetiaan di dalam pelayanan. Kesetiaan dalam pelayanan. Bekerja bersama dengan Kristus tentunya membutuhkan atau memerlukan upaya serta pengorbanan untuk melaksanakan pekerjaan itu supaya sukses. Ia tidak akan berusaha untuk menyenang-nyenangkan dirinya sendiri, tetapi sebaliknya dia akan menyangkal dirinya di dalam upaya untuk mencari domba yang hilang. Ia tidak akan peduli rasa penat. Dia tidak akan merasa atau memperhitungkan hal-hal yang lain. Tetapi dia akan terus berkorban. Dia akan terus bekerja untuk menyelamatkan yang hilang. Di dalam pelayanan ini, ketika bertugas di bawah panji-panji Immanuel yang berlumuran darah itu, yang sering menghadapi yang namanya keberanian, yang namanya usaha yang tekun di dalam melaksanakan sebagai prajurit yang akan bekerja di medan pertempuran. Kalaupun ada tantangan, kalaupun musuh menekan, dia akan tetap kokoh. Dia akan selalu bergantung kepada Tuhan, sehingga dia akan mendapatkan kekuatan untuk pelayanan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 1-5, di sana memberikan satu gambaran bahwa kita dalam bekerja bagi Tuhan harus bekerja di dalam pekerjaan yang sungguh-sungguh. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, Yesus berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di dalam pelayanan ini, untuk menjadi saluran berkat dan keselamatan kepada orang lain, yang kita sampaikan kepada mereka adalah kabar Injil, kabar keselamatan. Dan jangan lupa, di dalam kita menyampaikan kabar selamat ini, yang harus kita lakukan juga bukan hanya berbicara. Kita harus ada tindakan-tindakan kasih. Apa yang kita akan tunjukkan kepada mereka di dalam kita melaksanakan akan pekabaran Injil ini. Kita boleh memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, sehingga ada banyak orang yang pada akhirnya mereka akan tergerak dan mereka akan melihat bahwa ada Tuhan yang selalu menolong mereka lewat orang-orang yang dapat menjadi saluran berkat keselamatan kepada mereka. Para pemberita Injil, utusan Allah kepada manusia, jangan sekali-kali lengah di dalam misi mereka, dalam tanggung jawab mereka. Jika mereka
sampai kehilangan hubungan dengan sorga, maka mereka berada dalam bahaya yang lebih besar daripada orang lain dan mengakibatkan pengaruh yang lebih buruk. Di dalam menyampaikan kabar selamat kepada orang lain, kepada dunia yang gelap ini, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesungguh-sungguhan, membutuhkan komitmen, sehingga di dalam melaksanakan pekerjaan ini akan menjadi berkat rohani, dan kita akan melihat ada banyak orang yang dimenangkan oleh karena mereka setia di dalam melaksanakan tugas ini. Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan kita kepada orang lain. Amin. Dengan lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, senang tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, di mana kami boleh berbakti, kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh mendengarkan nasihat-nasihat yang sangat berharga untuk menuntun kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami telah mendengarkan nasihat rumah tangga. Kami telah mendengarkan atau belajar pelajaran sekolah Sabat. Dan kami boleh mendengarkan motivasi untuk kami bekerja bagi Tuhan. Kiranya semua yang telah kami ikuti akan menjadi berkat rohani dalam hidup kami. Kami semakin menyadari bahwa kami memiliki tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, di dalamnya kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah. Ayat panggilan berbakti pada Sabat ini terdapat di dalam Mazmur 25 ayat 1-5. Kami akan membacakan secara berganti-gantian, kemudian pada ayat terakhir kita akan bacakan bersama-sama. Mazmur 25 dengan perikop doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Masyurkanlah Yesus, kesayangan
lepaskan dari dosa. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan kasih, hingga banyak jiwa lepas dari siksa, jadi umat Yesus selamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, Engkau pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Tuhan penebus juru selamat kami, pemelihara hidup kami. Engkau adalah Tuhan atas hari Sabat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami, untuk kesempatan kami boleh datang bersama merayakan Sabat, serta sujud beribadah kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku kami manusia berdosa. Tuhan ampunilah kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Sucikan tahirkan kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kepada kami masing-masing diberi hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan, pada kesempatan ini, ketika kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, supaya kami diberi hati yang dapat mengerti maksud-maksud-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar boleh menguatkan iman pengharapan kasih kami kepadamu dan menolong kami untuk tetap setia sampai Maranatha. Diberkati Pendeta Edward Taliwongso yang akan menyampaikannya. Engkau urapi beliau dengan kuasa Roh Kudus, terangi pikirannya, dan kiranya taruh hikmat-Mu di lidahnya Tuhan, sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami, di mana saja mereka berada. Diberkatilah mereka di dalam segala aspek kehidupan mereka. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, anugerahkan keberhasilan, anugerahkan kepada mereka perlindungan, bahkan curahkan berkat. Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mengisi lumbung perbendaharaan mereka, supaya tidak ada di antara mereka yang berkekurangan, bahkan berkelimpahanlah mereka di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan jamah tubuh mereka, berikan kesembuhan. Atau yang sedang mengalami pergumulan yang lain dalam hidup mereka, kami percaya Tuhan mengenal mereka. Tuhan tilik mereka satu persatu dan berikan kemenangan. Jikalau mereka berdoa berseru kepada Tuhan, dengarkanlah seruan mereka dan jawablah doa-doa mereka sesuai dengan kasih dan rahmat-Mu sendiri. Terima kasih banyak Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Penyembahan kami biarlah berkenan di hadapan-Mu, sebab kami berdoa membawa diri kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Halik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Belajar merenungkan tentang kasih-Mu, belajar merasakan pengorbanan-Mu, belajar memberi diri mengasihi-Mu, Yesus. Ku ingin belajar menyenangkan-Mu. Sanggupkan aku Tuhan mengerti cara-Mu,
hatiku Tuhan, ku ingin jadi baru. Yesus, ku tahu kau menungguku, kau ingin ku kembali padamu, kau ingin ku melayanimu dan mengerti semua rencanamu. Kini ku berjanji berikan semua yang ku miliki dan melayani Engkau, Yesus. Sanggupkan aku Tuhan mengerti cara-Mu, dan aku ingin tenang di dalam kasih-Mu. Oh, sadarkan bila mendengar firman-Mu, Yesus, jamah hatiku Tuhan, ku ingin jadi baru. Yesus, ku tahu kau menungguku, kau ingin ku kembali padamu, kau ingin ku melayanimu dan mengerti semua rencanamu. Kini ku berjanji berikan semua yang ku miliki dan melayani Engkau, Yesus. Yesus, ku tahu kau menungguku, kau ingin ku kembali padamu, kau ingin ku melayanimu dan mengerti semua rencanamu. Kini ku berjanji berikan semua yang ku miliki dan melayani Engkau, Yesus, dan melayani Engkau, dan melayani Engkau, Yesus. Ayat tema kita terdapat dalam Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will
Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali oleh karena pada hari Sabat yang diberkati ini, kita boleh sekali lagi diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami, Bapa yang penuh kasih, kembali lagi pada hari Sabat ini, kami datang di bawah kaki salib, di bawah kaki Yesus Kristus, merendahkan diri kami, dan rela untuk diajar, ditegur, dan dibentuk oleh kuasa Roh Suci. Tolong kami, buka mata dan telinga rohani kami untuk melihat kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul pembahasan kita pada hari Sabat yang diberkati ini adalah Great in the Sight of the Lord, atau besar di hadapan Tuhan. Teks yang menjadi dasar pembahasan kita terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-15. Lukas 1 ayat 15 mengatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Saudaraku, bagaimanakah kita mendefinisikan kebesaran itu? Apakah kesuksesan dalam definisi dunia ini sama dengan pandangan Alkitab? Mana yang lebih penting dalam hidup ini? Menjadi besar dalam pemandangan dunia ataukah besar di dalam pemandangan Allah? Bagaimana ciri-ciri atau karakteristik seseorang yang dikatakan besar di dalam pemandangan Tuhan itu? Mari yang pertama kita lihat definisi dari sukses atau kesuksesan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses itu artinya berhasil atau beruntung. Menurut Cambridge Dictionary, sukses itu artinya pencapaian hasil yang diinginkan, atau sesuatu yang mencapai hasil yang positif. Menurut Oxford Dictionary, sukses artinya tercapai suatu tujuan. Itulah makna sukses menurut beberapa kamus. Mari kita lihat definisi orang-orang terkenal tentang sukses. Seorang yang bernama Oprah Winfrey, dia mengatakan bahwa sukses itu artinya menjadi diri sendiri dan mengikuti suara hati. Semua orang mengatakan kepada miliarder pembawa acara reality show Oprah Winfrey bahwa dia tidak perlu pergi ke Chicago untuk mengejar karirnya di acara TV. Tetapi dia tetap melakukannya dan dia menjadi salah satu wajah yang paling dikenal di televisi saat ini. Dan dia katakan, mengapa? Itu oleh karena dia mengikuti suara hatinya. Sementara bagi seorang penulis buku yang sangat terkenal, namanya adalah Stephen Covey. Stephen Covey ini meraih sukses yang besar dan dia menjadi bagian dari budaya populer. Dengan buku yang dia tulis dari tahun 89, yaitu 7 kebiasaan orang yang sangat efektif. Dikabarkan sudah terjual lebih dari 25 juta eksemplar. Bagi Stephen Covey, kesuksesan itu bersifat individual. Dia katakan sukses itu artinya apa yang Anda ingin orang katakan tentang Anda pada waktu di acara pemakaman Anda. Apa yang Anda ingin orang gambarkan tentang Anda, orang seperti apa Anda pada waktu Anda dimakamkan, itulah sukses menurut Stephen Covey. Sementara bagi seorang yang namanya Bill Gates, kita semua tentu kenal. Orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih sekitar $100 miliar.
Bagi dia, sukses itu adalah tentang hubungan dengan sesama manusia dan bagaimana meninggalkan legacy atau warisan yang bermanfaat bagi orang lain. Orang kaya yang lain namanya Warren Buffett. Dia mengatakan bahwa ukuran kesuksesan adalah apakah orang-orang yang dekat dengan Anda bahagia dan mencintai Anda. Kalau orang-orang terdekat Anda bahagia dan mencintai Anda, maka itu adalah ukuran kesuksesan. Nah, saudaraku, itulah definisi kamus dan beberapa orang-orang besar, orang-orang terkenal yang dianggap sukses di dunia ini. Berikutnya kita akan melihat hal-hal apa saja yang biasanya dianggap sukses dalam pemandangan dunia, namun Alkitab mengatakan itu adalah sia-sia dan bukan jadi ukuran di dalam pemandangan Tuhan. Mari kita lihat. Dalam pandangan dunia, ada beberapa hal yang seringkali dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Yang pertama adalah kekayaan. Memiliki banyak uang dan harta seringkali dianggap sebagai tanda keberhasilan. Namun Alkitab mengingatkan bahwa kekayaan bisa menjadi sia-sia kalau tidak digunakan untuk tujuan yang baik. Misalnya dalam Amsal 23 ayat 4-5, kita diingatkan untuk tidak bekerja terlalu keras untuk mendapatkan kekayaan, karena kekayaan itu bisa menghilang dengan sangat cepat. Hal yang kedua yang seringkali dianggap sebagai ukuran kesuksesan di dunia ini adalah popularitas. Menjadi terkenal atau memiliki banyak pengikut, followers, bisa dianggap sukses. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa popularitas bisa menipu. Matius 7 ayat 13-14. Yesus menyebutkan bahwa jalan menuju kehidupan yang sejati seringkali sempit dan tidak banyak orang yang memilihnya. Tidak banyak orang yang mengikutinya. Tidak banyak orang yang mau menjadi follower mereka yang mengajarkan kebenaran. Lalu yang ketiga yang seringkali dijadikan ukuran kekayaan atau kesuksesan adalah status dan penghargaan. Artinya mendapatkan jabatan tinggi atau award atau penghargaan di dunia ini seringkali dinilai sebagai kesuksesan. Tetapi sekali lagi di dalam Matius 20 ayat 26-28, Yesus mengajarkan bahwa yang terbesar di antara kita adalah pelayan. Oleh karena Yesus sendiri datang untuk melayani dan bukan dilayani. Yang keempat, yang seringkali menjadi ukuran kesuksesan adalah kepuasan diri. Banyak yang mengejar kebahagiaan dan kepuasan pribadi sebagai tujuan hidup. Artinya, kalau Anda bisa membeli apa saja yang Anda mau, pergi ke tempat di mana saja yang dapat Anda pergi, dan melakukan apa saja yang Anda mau, itu berarti Anda sukses. Namun, Pengkhotbah pasal 2 ayat 10 dan 11 menunjukkan bahwa pencarian kesenangan dan kepuasan diri di luar Tuhan pada akhirnya adalah kesia-siaan. Poin yang kelima adalah power atau kekuatan atau kontrol atau kekuasaan. Artinya mengendalikan situasi dan kemampuan untuk memerintahkan, mengendalikan orang lain sering dianggap sebagai tanda keberhasilan. Namun Alkitab menekankan bahwa kekuatan sejati seseorang terletak pada kerendahan hati dan kebergantungannya pada Tuhan. Seperti contoh di dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10. Dalam pandangan Tuhan, sukses itu diukur melalui ketaatan kepadanya, kasih kepada sesama, dan hidup di dalam kebenaran. Seperti yang tertulis dalam Mika 6 ayat yang ke-8, Tuhan menginginkan kita untuk melakukan keadilan
mencintai kasih, dan berjalan dengan rendah hati bersamanya. Itulah saudaraku hal-hal yang seringkali menjadi ukuran kesuksesan di dunia ini, tetapi tidak selalu di dalam pemandangan Tuhan, yaitu kekayaan, popularitas, status dan penghargaan, kepuasan diri, lalu kemudian kekuatan dan kontrol atau kekuasaan. Nah, saudaraku, mari kita kembali kepada teks inti yang sudah kita sebutkan tadi, yang terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang pertama. Lukas 1 ayat 15 ini sebenarnya adalah sebuah cerita tentang seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Bahwa dia akan menjadi seorang yang besar di dalam pemandangan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya akan kita jawab adalah, mengapa Yohanes Pembaptis dinyatakan di dalam Lukas 1 ayat 15 adalah orang yang besar di dalam pemandangan Tuhan? Apakah dia kaya? Apakah dia populer? Apakah dia dapat mengikuti semua yang dia inginkan? Apakah dia memperoleh apa yang dia rindukan? Apakah dia berkuasa? Jika tidak, mengapa dia ini besar di dalam pemandangan Tuhan? Ada beberapa alasan yang akan kita temukan. Beberapa alasan mengapa Yohanes Pembaptis ini besar di hadapan Tuhan. Great in the sight of the Lord. Mari kita lihat yang pertama. Yohanes Pembaptis besar di hadapan Tuhan oleh karena yang pertama, dia diurapi oleh Roh Kudus. Lukas 1 ayat 15 mengatakan bahwa Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus bahkan ketika masih di dalam kandungan. Dia dianggap sebagai pengurapan Roh Kudus walaupun dia masih di dalam kandungan. Nah, saudaraku, hal yang menarik yang perlu kita perhatikan di sini adalah dia diurapi oleh Roh Kudus bukan ketika dia sudah cukup dewasa, bukan ketika dia mengambil keputusan bahwa dia mau menjadi seorang abdi Allah, tetapi Alkitab katakan dia menjadi seorang yang diurapi oleh Roh Kudus ketika dia masih berada di dalam rahim ibunya. Nah, saudaraku, di sini kita lihat bahwa besar di hadapan Tuhan artinya Anda diberkati dengan memiliki orang tua yang rohani. Ada beberapa berkat kalau kita memiliki orang tua yang rohani. Ada beberapa berkat dan keuntungan kalau kita dibesarkan di dalam rumah tangga keluarga yang rohani. Yang pertama tentu saja adalah pembinaan dalam hal iman. Orang tua yang saleh akan membesarkan anak-anak mereka dalam ajaran Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Orang tua yang takut akan Tuhan akan menanamkan nilai-nilai rohani dan moral yang kuat di dalam kehidupan anak-anak mereka. Lalu poin yang kedua dari godly parents atau orang tua yang rohani adalah mereka memberikan teladan hidup yang benar. Orang tua yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi teladan bagi anak-anak mereka. 2 Timotius 1 ayat 15. Rasul Paulus mengingatkan Timotius tentang iman yang tulus yang diwariskan dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kehadiran orang tua yang saleh ini memberikan contoh yang hidup tentang bagaimana menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak heran saudaraku, Yohanes Pembaptis diurapi sejak dari rahim ibunya oleh karena ibunya adalah ibu yang takut akan Tuhan. Saudaraku, mungkin saudara dan saya tidak berasal dari keturunan bangsawan. Bukan dari latar belakang keluarga pembesar. Bukan dari latar belakang keluarga orang-orang yang berpengaruh. Atau orang-orang kaya. Atau orang-orang terkenal. Tetapi apabila Anda dibesarkan di dalam tradisi.
orang tua yang mendidik Anda di dalam kebenaran, yang memberikan kepada Anda warisan yang tidak dapat diambil dari Anda, yaitu warisan kebenaran. Orang tua yang mencontohkan kesetiaan kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, walaupun menghadapi tantangan, sesungguhnya saudara-saudara adalah orang yang besar di hadapan Tuhan. Bersyukurlah oleh karena kita dibesarkan di dalam keluarga-keluarga, rumah tangga, orang tua yang takut akan Tuhan. Sehingga pengurapan Roh Kudus kepada mereka juga dinikmati oleh kita sebagai anak-anak. Poin yang kedua, mengapa Yohanes Pembaptis besar di dalam pemandangan Tuhan? Oleh karena dia dipilih oleh Allah. Saudaraku, Yohanes dipilih untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dialah yang memperkenalkan Yesus kepada dunia sebagai anak domba Allah. Sekarang mari kita lihat kata dipilih ini. Ada konsep yang salah tentang dipilih atau dipanggil oleh Allah. Seringkali kita berpikir bahwa yang dipilih itu hanyalah pendeta, hanyalah misionaris, hanyalah para pekerja Injil. Tetapi sesungguhnya saudaraku, setiap orang yang sudah diselamatkan itu adalah orang-orang yang terpanggil, adalah orang-orang yang terpilih untuk melayani. Contohnya kalau kita lihat di dalam Efesus 4, ayat 4 dan ayat 12. Di sana Rasul Paulus katakan, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Pertanyaan, panggilan untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kita juga terpanggil, kita juga dipilih. Dan sebagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Mesias pada waktu kedatangannya yang pertama kali, mereka yang sudah diselamatkan pada akhir zaman ini, yang setia menjalankan tanggung jawab pelayanan mereka, yang setia kepada pilihan mereka, yang setia kepada panggilan Tuhan kepada mereka, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang besar di dalam pemandangan Tuhan. Karena kita mengikuti panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Alasan yang ketiga, mengapa Yohanes Pembaptis ini disebut sebagai orang yang besar di dalam pemandangan Tuhan. Oleh karena dia, kalau kita perhatikan, memiliki banyak kesamaan dengan Elia. Yohanes memiliki banyak kesamaan sifat dengan Nabi Elia. Seperti contoh, memanggil suatu bangsa untuk bertobat. Bagaimana dia menegur raja, dan bagaimana dia bertekun walaupun menghadapi berbagai tantangan. Minimal ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi Elia di zaman di mana dia hidup. Yang pertama, dia menjadi suara Tuhan di masa krisis. Elia adalah suara Tuhan di tengah krisis moral dan spiritual yang dialami oleh Israel. Di dalam masa kekuasaan Raja Ahab dan Isabel, bangsa Israel telah tersesat jauh dari Tuhan. Dan Elia dipanggil untuk berbicara dengan tegas terhadap dosa-dosa mereka. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, di sana menyebutkan bahwa Elia menubuatkan kekeringan selama 3 tahun sebagai hukuman Tuhan atas bangsa yang telah meninggalkan Tuhan. Dan pesan ini menjadi peringatan yang kuat bahwa Tuhan adalah penguasa atas alam semesta dan dia tidak akan mentolerir penyembahan berhala yang terjadi pada waktu itu. Yang kedua, Elia ini menjadi simbol kesetiaan kepada Allah. Elia menjadi simbol bahwa sekalipun Israel sebagian besar telah terjerumus kepada penyembahan berhala, tetapi masih ada umat Tuhan. Masih ada
sekelompok umat Tuhan yang tetap setia menjaga kemurnian iman mereka. Nama dari Elia digunakan sebagai rujukan bagi para nabi di masa selanjutnya. Dan bahkan Nabi Elia ini namanya muncul kembali di Perjanjian Baru bersama dengan Musa pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung, sesuai dengan Matius 17 ayatnya yang ketiga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Elia dalam sejarah keselamatan umat Tuhan. Saudara-saudaraku, dengan demikian juga Yohanes Pembaptis itu. Dia memainkan peran sama seperti Elia. Dia menjadi suara yang tegas, menegur dosa, menjadi suara yang lantang untuk mengamarkan bangsa Israel, para pemimpin agama, bahkan pemerintah Roma sekalipun, untuk menyadari dosa-dosa mereka. Dan Yohanes Pembaptis menjadi simbol kesetiaan. Yesus katakan tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang besar di dalam pemandangan Tuhan. Poin yang keempat yang menyebabkan mengapa Yohanes Pembaptis disebut orang yang besar di dalam pemandangan Tuhan adalah oleh karena dia tidak takut untuk mengatakan kebenaran. Yohanes adalah seorang hamba Allah yang tidak takut untuk menyatakan dosa adalah dosa dan kebenaran adalah kebenaran. Bahkan ketika hal itu berarti menegur orang-orang berkuasa seperti Herodes dan bahkan orang-orang Farisi atas perilaku mereka yang berdosa. Saudaraku, saya bisa bersaksi dan pasti Anda juga setuju bahwa tidak selalu mudah untuk mengatakan kebenaran. Tindakan ini mengandung resiko untuk dibenci, dianggap fanatik, berpikiran sempit, intoleran, dan sebagainya. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Galatia 4 ayat 16 dia pernah mengatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Rasul Paulus menekankan bahwa keberanian untuk menyatakan kebenaran itu adalah sesuatu yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Dia tahu resiko untuk menyampaikan kebenaran, dia akan dimusuhi. Tetapi dia ingin menyatakan bahwa orang yang menyatakan kebenaran itu dorongannya datang dari Roh Kudus. Keyakinan akan kuasa Injil, kesetiaan pada tugas yang Tuhan berikan. Paulus menjadi teladan tentang bagaimana kita harus berani menyatakan Injil meski di tengah-tengah kesulitan dan tantangan sekalipun. Jadi saudaraku, inilah 4 hal yang membuat mengapa Yohanes Pembaptis itu besar di dalam pemandangan Allah. Great in the sight of the Lord. Yang pertama, oleh karena dia diurapi oleh Roh Kudus, dia memiliki orang tua yang rohani. Lalu kemudian oleh karena dia dipilih oleh Allah. Lalu kemudian yang ketiga, oleh karena dia memiliki banyak kesamaan dengan Nabi Elia di Perjanjian Lama. Lalu yang terakhir, oleh karena dia tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Saudaraku, berdasarkan teks Lukas 1 ayat 15, ini mengajak kita untuk memahami apa arti besar di hadapan Tuhan. Ukuran kesuksesan dunia, kekayaan, popularitas, jabatan tinggi, kepuasan diri, seringkali dianggap sebagai tanda kebesaran. Tetapi menurut Alkitab, semuanya itu adalah kesia-siaan kalau tidak dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, kesuksesan yang sejati di dalam pandangan Tuhan itu diukur melalui ketaatan, melalui kasih kepada sesama, dan hidup dalam kebenaran serta mengikuti kehendak-Nya. Tokoh Yohanes Pembaptis menjadi contoh teladan bagaimana seseorang itu bisa menjadi besar di hadapan Tuhan. Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dalam kandungan.
dipilih oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias, memiliki karakteristik seperti Elia di dalam menegur dosa dan tidak takut menyatakan kebenaran meskipun menghadapi resiko yang besar. Keberanian Yohanes untuk mengatakan kebenaran menunjukkan bahwa kebesaran di mata Tuhan terletak kepada kesetiaan, ketaatan, dan keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan pada tepuk tangan atau pengakuan dan kesuksesan duniawi. Yohanes Pembaptis mengajarkan kita bahwa berkat terbesar dalam hidup ini bukanlah kesuksesan materi, tetapi dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk tujuannya. Saya mau ulangi kalimat tadi. Dari kehidupan Yohanes Pembaptis kita diajarkan bahwa kesuksesan itu bukan tentang materi, tetapi dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk tujuannya. Dengan berani menyatakan kebenaran di dalam kekudusan, saudara dan saya, kita dapat menjadi besar di hadapan Tuhan. Pertanyaan, apakah saudara dan saya sudah dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk tujuan-tujuannya? Saya berdoa, semoga kita semua tidak akan terobsesi dan berlomba-lomba untuk menjadi sukses dan besar di dalam pemandangan manusia. Tetapi semua kita akan bergumul dan berusaha oleh pertolongan Tuhan menjadi umat-Nya yang akan besar di dalam pemandangan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Tuhan yang maha baik. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena sekali lagi kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami pelajari menolong kami Tuhan untuk mengejar hal-hal yang penting, mengejar hal-hal yang berarti bagi sorga. Bisa saja kami besar di dalam pemandangan manusia, kami sukses dalam ukuran materi, dalam pencapaian di dunia ini, tetapi sesungguhnya kami miskin secara rohani. Tetapi biarlah lewat pelajaran yang sudah kami pelajari pada Sabat siang hari ini, kami akan mengejar dan berusaha untuk menjadi umat-umat-Mu yang besar di dalam pemandangan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami, agar kami selalu berserah, bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh sahabat Hope Channel Indonesia yang mengikuti ibadah ini, biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami semua yang sudah beribadah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
Seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih seluruh umat Tuhan yang telah bergabung bersama kami. Kiranya berkat dari Tuhan boleh menjadi bagian untuk kita semua. Saya Pendeta Michael Kelendonu bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. He'll make the